Haleluya. Kehadiran-Mu di tengah kami, Roh Kudus, sangat kami hormati Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Karena ketika Engkau hadir kami dipuaskan, kami dipulihkan. Kami mendapatkan iman dan kekuatan baru Tuhan. Biarlah firman-Mu seperti api yang membakar. Mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan karya salib-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang karena kasih karunia dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan lidah bibirnya sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, yang ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Silakan duduk, senang sekali. Wow, indah sekali pujian hari ini. So blessed, sangat diberkati ya. Benar-benar asik, luar biasa. Saudara, kita memasuki Minggu Paskah. Dan saya percaya saudara, pesan yang terpenting yang harus kita dengar adalah pesan Paskah, saudaraku. Karena itu adalah inti kekristenan. Tanpa kematian kebangkitan Kristus tidak ada kekristenan, saudaraku. Roma 5, mari kita lihat sama-sama. Roma 5 ayat 15 sampai 17. Roma 5 ayat 15 sampai 17. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17 ayat kuncinya saudaraku. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di dalam terjemahan Inggrisnya lebih keren lagi, saudaraku, dikatakan reign as king in life through the one Jesus Christ. Reign as king in life. Memerintah seperti raja-raja di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Kristus di kayu salib itu betul-betul merubah kehidupan kita seharusnya, saudara. Tuhan mau saudara melihat bahwa apa yang Dia kerjakan itu begitu sempurna, udah selesai, saudaraku. Ya, karyanya itu sempurna, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus sampai berdoa, aku berdoa supaya engkau melihat, engkau mengerti betapa hebatnya kuasa bagi orang yang percaya. Betapa hebatnya kuasa kebangkitannya bagi hidup kita, saudaraku. Allah mau saudaraku bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang reign as king in life. Kehidupan saudara itu memerintah, bukan diperintah oleh keadaan, bukan diperintah oleh dosa, bukan diperintah oleh masalah, tapi Tuhan mau saudara mempunyai hidup yang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita masuki masa the uncertainty. Saudaraku, ini masa yang benar-benar gak pasti ya. Kacau sekali ya, Amerika punya presiden yang antik sekali, saudaraku ya. Ya, Donald Trump ini membulak-balikan semua keadaan, saudaraku. Goncang semua pasar saham dalam 2 hari 6,4 triliun US dollar di Amerika, nyungsep, saudaraku. Pasar saham Indonesia, semua perdagangan internasional, apa dampaknya ke Indonesia? Pasti. Masalahnya, saudaraku, apakah Anda siap untuk menghadapi itu? Kalau Anda tidak punya roh yang perkasa, Anda tidak punya kehidupan iman yang kuat, Anda akan goncang. Saya temuin banyak pengusaha yang goncang saat ini. Aduh, nggak tahu harus gimana Kosimon. Oh, saya tahu apa yang harus saya kerjakan, memperkuat kehidupan iman saya, semakin terhubung dengan Dia. Ya, saya baru pulang dari Papua, saudaraku. Saya baru pulang pelayanan di sana.
Nostalgia, 25 tahun yang lalu pertama saya KKR di lapangan sepak bola tuh di Timika, sudah. Mereka bilang, kok Simon kangen, kaget sekali. Dulu gerejanya di ruko kecil, saudaraku, sekarang 1 hektar gerejanya. Ada lapang futsal, lagi ngebangun lapang basket, saudaraku. Ada PAUD di depan 1 hektar lagi, saudaraku. Dan sedang membangun gedung ibadah yang muat 1.500 sampai 2.000 jemaat. Wow, dalam 25 tahun, breakthrough-nya sampai seperti itu. Padahal lagi krisis, saudara ya. Kenapa bisa naik itu, saudara? Karena mereka dekat pabrik emas. Timika itu kan dekat Freeport, betul nggak? Nah, saudara, dia karena mereka dekat pabrik, dia bilang di sini mah Ko Simon, COVID nggak kerasa. Betul, saudaraku. Di sini Kentucky pada tutup, di sana orang antri. Gelael di sini jarang lihat, saudara ya. Di sana Gelael yang beli roti antri, saudaraku. Itu naik beli roti tawar sampai ke antri. Mixue, ya eta we lah mixue. Di sini udah mulai pada tutup, di sana tuh, saudaraku buka lagi. Saya bilang kok nggak ngalamin, karena deket pabrik emas. Saudara dekat pabrik emas nggak segitu, komo dekat sumber segala kekayaan, sumber kekuatan, sumber hikmat, raja di atas segala raja yang sudah mati buat saudara dan saya. Dikatakan kalau yang terbaik aja dirinya sendiri sudah diserahkan, apalagi Tuhan, ya hal remeh temeh cek bocek, cenah cek Pak Yusuf Rahman banyak. Remeh temeh cek bocek, hal kecil masa Tuhan nggak peduli. Yang paling mahal, yang paling berharga pun udah dikasih buat saudara, Roma 8 nih. Udah already done. Segala berkat rohani melalui kematian Kristus, saudaraku, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, ya. Makanya dikatakan, saudaraku, Anda dibenarkan, dikuduskan, perfected. Wow, disempurnakan. Saudara mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini kuncinya. Mati bersama-sama dengan Kristus, lalu bangkit bersama-sama dengan Dia. Rahasia mengalami kuasa kebangkitan, mati. Ya si Simona teh kudu mati. Dirinya nih mati, banyak orang dirina hirup wae. Wah kungfuna jalan terus, si puangna jalan terus, saudaraku yo, ngerasa hebat, ngerasa jagoan. Dulu pengalaman bisnis begini, nggak jalan. Ilmu ekonomi Sri Mulyani gak bilang, ilmu ekonomi teka pake sekarang mah. Ya, ilmu surga anu kapake mah, saudaraku. Amin. Ya, saya kaget. Ya, saya pergi desa tempat namanya Kuangkilama. Dulu desa paling miskin, desa paling balangsak, sudah kena sering pelang suku di situ. Mereka lihat, Ko Simon, ini yang dulu kita KKR. Waduh, mall terbagus, hotel terbagus di situ. Saya ingat sudah ke 25 tahun yang lalu. Saya tanya tempat paling parah di sini di mana? Kuangkilama, Ko Simon. Saya pengen, ayo kita bikin KKR di sana, yuk. Ayo kita bikin pelayanan di sana. Aduh, bisa nggak keluar izinnya? Soalnya perang suku terus. Ada 5 suku besar. Suku Amungwe, suku Kamoro, suku Dani, suku Banti, sama satu lagi saya lupa. Saudara. Ada 5 suku. Dan sering perang karena memperebutkan dana dari Freeport. Saudara. Saling bunuh, saling panah. Akhirnya miskin terus. Jadi kita KKR itu pertama saya benar-benar lihat ya orang-orang yang lumpuh langsung lari-lari. Yang buta langsung. Saya lihat langsung begitu. Jadi saya bilang, ini nggak cukup lucunya, sudah. Kalau mau KKR perangna eureun heula, sudah. Ya, nanti 2 bulan perang deui, sudah. Kita aduh gini terus, kapan ini tempat akan berubah. Jadi saya bilang kumpulin itu kepala-kepala suku, kumpulin semua. Diminta oleh Pak Simon. Ya karena mereka lihat mujizat, malah istri kepala suku, ya itu yang buta itu istri kepala suku, sudah. Langsung bentak gitu, saudaraku bisa lari-lari. Ya, itu luar biasa lah. 25 tahun yang lalu pengalaman pertama saya ngelihat mujizat yang begitu dahsyat lah. Nah saudara, besoknya kaget saya datang semua kepala suku dengan panglima-panglimanya saudara. Aduh rek dinaon kan ya. Ya saya minta ilham roh Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan, saya nggak tahu juga siapa saya. Saudara. Tapi saya ingat ayat ini, reign as king in life. Kita tuh memerintah bersama Kristus saudaraku. Ya, jadi saya bilang, ayo kumpulin lagi kita penyembah berdoa, Tuhan kasih hikmat, ambil ember, ya, jeung anduk, ayah anduk, ada Pak. Saya cuci kaki kepala suku yang paling ditakuti, saudara. Itu suku Kamoro, ingat. Saya cuci kakinya dia nangis, jangan Bapak Pendeta, jangan cuci kaki saya Bapak ya. Itu boleh, Bapak tidak boleh. Nggak, saya bilang saya mengasihi Anda, saya udah capek lihat Anda. Jadi saya cuci dia nangis, dia pelukin saya saudaraku.
Lalu yang luar biasa, dia lari, dia ambil ember itu sama anduk, dia cuci kaki kepala suku yang paling dia benci. Wah, itu revival betul. Ya langsung udah itu gantian mereka cuci kaki. Sejak itu perang suku turun drastis. Dan 25 tahun kemudian ketika saya datang, itu menjadi tempat paling elit di Timika. Lihat kuasa Kristus. Kasih tepuk tangan dong saudaraku. Wah. Saya benar-benar bergairah. Nah, tahun ini saya akan meresmikan grand opening dari gereja itu. Ya, dibilang Ko Simon, kita 25 tahun lagi Ko Simon datang, kita masih gereja ruko, masih nggak ada dasar lah istilahnya ya. Tapi kita canangkan karya Tuhan, kita canangkan ini kota dikuduskan bagi Tuhan. Kita canangkan, wow dahsyat. Pendatang-pendatang tuh banyak orang yang datang dari Toraja ternyata di sana saudaraku. Darat Toraja dari Nias selain orang Batak Manado udah pastilah ya, di mana-mana geloba saudaraku ya. Nah, orang Toraja yang datang banyak di sana dan akhirnya jadi jemaat di situ gitu. Dan mereka pelayanan, mereka kepala-kepala di Freeport-nya tuh manajer ini, manajer itu, kepala-kepala itu. Jadi kalau KKR enak pisan saudarakunya. Di lapangan teh tinggal mau kontainer dari Freeport dibuka, plek, eta sound system ya. Suaranya sebagus ini, saudara. Di lapangan bola bisa sebagus ini. Nah itu, Bapak menyediakan, Freeport menyediakan aja kayak begitu, apalagi Bapak, saudara. Amin. Kita nganggap enteng loh kekayaan Tuhan loh. Kita nganggap enteng apa yang Yesus sudah kerjakan. Makanya Rasulullah aku berdoa, aku maka melupakan semuanya, menganggap sampah semua pengertian itu. Dan aku mengarahkan diri untuk kepada kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, Kristus lah, itulah semua saudaraku, sudah diselesaikan oleh Dia. Semua kelemahan saudara, semua dosa, ketidakmampuan kita, itu sudah ditanggung di kayu salib saudaraku. Digantikan oleh kehidupan baru melalui kita bangkit bersama. Makanya manusia yang lamanya kudu mati. Galatia 2 ayat 20 apa? Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku. Masalah terbesar manusia itu siapa? Aku, saudara. Bukan keadaan, bukan. Masalah terbesar dari manusia adalah aku nih. Ngerasa hebat, ngerasa luar biasa. Masalah besar di rumah tangga siapa? Aku, ego, sok. Asinggungnya, tilu poe teu ngobrol. Tapi kapaksa pelayanan, shalom, saudara ya. Ya, kau sudah mengasihi tapi jero hate keur pasea geus 3 bulan teu ngomong saudara jeung mitoha saudara. Oh di dieu mah nu ngaku saudanya. Ya, saya kadang sedih lihat ya orang-orang yang hidup terus dalam ikatan kepahitan, ikatan kebencian, ikatan dosa. Kenapa? Enggak. Oh, Kristus udah bayar, udah lunas, udah all in loh. Nah, kalau saya perjalanan ke luar negeri misalnya kadang-kadang suka naik Emirates atau Qatar, suka bareng sama TKW, saudara. Ya, TKW yang mau kerja. Nah, itu suka kasihan. Jadi kalau duduk, mereka tuh ditawarin minum, ya, pas ditawarin makan, saya teh atau mbak, minum makan, mbak, rupanya sieun mayar, saudaraku. Karena mungkin gak diajarin ya, takut bayar. Saya bilang teh, mbak, itu udah teh mau makan mau minum apa aja gratis. Oh gratis pak, begitu gratis masa semangat saudaraku ya. Nah itu kan kita nggak ngerti, udah dibayar, geus dibere kabeh sama Tuhan. Kesembuhan ilahi, mujizat dalam rumah tangga, masalah dalam bisnis, semua sudah already done. Makanya Efesus 1 mengatakan segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan melalui Kristus, di dalam Kristus. Makanya Kolose 2, hinggatlah kau berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Berakar, deeply rooted, tertanam dalam menjedot saripati kehidupan Kristus, saudaraku. Ini, makanya kekristenan itu not by effort, bukan dengan usaha, tetapi by unity, by union, saudaraku. Dengan berhubung, makanya ada laguku, terhubung denganmu, ya. Ya, kenapa dengan kita terhubung, kekuatan Dia menjadi kekuatan kita. Ya, setelah di Papua saya pelayanan ke Pangkalan Bun, itu juga surprise sudah ke KKR pelajar dan retreat, 800 pelajar yang ikut. Target saya tahun depan 1.200 pelajar, bayangin 1.200 pelajar ke sebagian besar orang Dayak saudaraku.
Mereka datang dilawat Tuhan, saya juga ingat KKR zaman dulu kita ya. Zaman KKR Yeremia, Rim, Lili, zaman Eklesia dulu ya. Ya, anak-anak remaja, pemuda itu pada jadi semua loh. Salah satunya buahnya ya saya ini, saudara. Ya, saya ingat lagi setiap ada Yeremia, Rim, saya ngudak kemana oke saudaraku ya. Di Dago, di Lysium lagi itu, di Saparua. Saya betul-betul menyukai. Ini orang khotbahnya keren banget gitu ya. Dan betul-betul impartasi gitu. Nah saudara, ya saya ngerasain itu yang terjadi sekarang di Pangkalan. Mereka dilawatan benar-benar hancur hati, dahsyat banget. Ya, sampai kepala dinas di sana, dari dinas provinsi, kepala dinas departemen pendidikan datang, dia bilang, wah Pak, kami bahagia sekali. Ya kita harapin mereka jadi orang-orang hebat, saudaraku ke depan. Ya, ini waktunya kita memberkati, ini waktunya, ini tuayan terakhir. Masa sulit itu bagus, kenapa? Karena masa sulit itu masa tuayan besar biasa. Amin. Masa sulit, kalau nggak sulit orang ya nggak nyari Tuhan. Pengusaha kalau kayak fine aja dinasehatin teh telah, ya benar nggak? Dia nggak pakai Tuhan nih udah sukses, dia ngerasa begitu. Tapi sekarang mereka nyari Tuhan. Jurus apa ke gestek pakai nama saudara? Betul, sok saya mau tanya, apa jurusnya supaya saudara sukses sekarang? Nggak ada, ilmu ekonomi terhebat sekalipun nggak jalan. Makanya tanyalah pada Roh Kudus yang tahu apa yang terjadi di depan. Ya, saya baru ngajak jalan-jalan pegawai saya ke Bangkok. Ada yang belum pernah keluar negeri, seumur-umur. Ya, salaki pamajikan. Makanya saya bilang kasihan Fit. Ya sama Ko David saya bilang, kita ajak mereka lah biar ngerasain gitu. Batur ke sepi, saya mah jalan-jalan saudaraku. Including semua, buat makan, buat jajan, plus nggak naik Air Asia, naik SQ. Sampai pada bilang ke kompetitor saya, tanya Stokino, pegawai di bawah naik SQ, biar dia tahu. Ya. Nah itu, saya bilang kita nih banyak berdoa bareng kan di perusahaan. Nah Tuhan berkati kita, saya mau pakai memberkati kalian. Biar kalian imannya tetap gede dan bersuka cita dong. Mungkin tong saya wae jeung Ko David atau jalan-jalan tanya. Pegawai saya bener-bener yang, aduh boro-boro kai kabali gecan pernah sudah. Begitu diajak keluar negeri, gempur. Tapi saya nanti tahun depan saya mau bawa ke Singapura sama ke Vietnam. Kenapa? Itu. Dalam Tuhan, sementara dunia bergoncang, kita tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Saudara, ini waktunya. Kristus sudah mati, sudah memberikan yang terbaik, kasih karunia, unmerited favor, unconditional love, ya, overflowing grace. Aduh, kalau diterjemahin tuh, itu benar-benar saudaraku, segini dikasih semua untuk saudara. Pengampunan dosa, makanya banyak yang, aduh saya emang gak layak kok Simon buat dapat kebaikan Tuhan. Cek saha. Karena itu namanya unmerited favor. Itu diberikan bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus sudah melakukan buat saudara. Sama seperti imam ketika dia masuk ruang Maha Kudus, bukan karena dia baru berbuat baik. Dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus karena dia membawa darah anak domba. Amin. Anda berani menghampiri Allah, saya berani melayani seperti ini, bukan karena saya lebih baik dari saudara, tetapi saya percaya darah Yesus menyucikan saya, melayakkan saya untuk melayani Tuhan. Saudara ini banyak yang Paul mau berbuat baik, aduh doa teh asa mantepnya. Nah sudah baru berbuat baiknya, rasaan wah Tuhan pasti ngadenge. Tidak, saudaraku. Dasarnya tetap Anda dilayakkan oleh darah anak domba. Ya keren makanya sampai itulah pusat penyembahan. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, ya karya Kristus ini jadi pusat penyembahan. Ya mereka bilang layak, oh layak kau Tuhan, ya layak dipuji. Nah itu saudaraku, kau layak terima pujian, layak terima hormat, kemuliaan karena darahmu yang kau curahkan. Makanya ada yang bilang yang disalib lain Yesus, Yudas, darah Yudas mah teu payu, saudaraku. Itu kebodohan yang paling besar. Ya Yesus datang untuk itu. Saya mau katakan kepada saudara, tanpa kematian Kristus tidak ada kekristenan. Sia-sialah Anda jadi orang Kristen, saudara. Yesus harus mati, itu tujuan utamanya. Bukan hanya sekedar jadi nabi, jadi pengajar yang hebat, jadi orang baik, bukan. Yesus datang sebagai anak domba Allah.
untuk menebus saudara, membenarkan saudara, sehingga engkau, makanya tirai ketika Yesus mati, tirai terbelah dua, saudaraku, ya artinya finish, selesai, udah tata cara ibadah semua zaman dulu selesai, Yesus sudah menyelesaikannya, sehingga Anda bisa langsung berjumpa dengan Dia, dan Yesus yang menjadi imam besarnya. Itu Ibrani 10 bicara itu. Baca coba ya di rumah, dipelajari Roma 5 sampai 10, Efesus 1 sampai 3. Saudara akan ngerti benar. Wah, saya paling senang sebenarnya khotbah ini tentang ini. Tentang Paskah, karena ini satu rangkaian yang hebat karya Tuhan. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu apa saudaraku? Mencurahkan Roh Kudusnya. Ini komplit benar-benar. Ada ditebus, dibenarkan, tapi nggak dibiarkan, diberi kemampuan untuk hidup menang dan berkuasa. Sekali lagi bukan lagi soal bisa nggak bisa, mau atau nggak mau. Bisa, harus bisa. Ya kami ini melayani anak narkoba kan udah puluhan tahun, saudaraku. Yang sembuh udah hampir 1.000 orang mungkin. Betul-betul ada yang jadi anggota DPRD, ada yang jadi sarjana hukum, saudaraku. Ya yang di Papua juga yang kami layani. Aduh, sudah saya ingat sama Dr. Jeffrey itu kami pergi, saudaraku ya. Itu baru dokternya rumahnya tuh di bawah teh kandang babi, saudaraku ya. Itu teh ya main jeung babi, bener-bener aduh, yuk budugan kabeh, saudaraku. Itu si Dr. Jeffrey mah geus teu make obat antibiotik deui, karbol, saudaraku nya. Karbol dina ember dikocek-kocek, baru dokter dijajarkeun di banjuran, cager, saudaraku. Karena mungkin mereka enggak pernah dapat obat apa-apa menurutnya. Iya, mulus deui huluna, saudaraku. Ada yang kemarin katanya dia bilang, "Kok Simon tak ieu tahu enggak budak ieu cenah masuk ke Universitas Cendrawasih kedokteran." Buat saya, aduh bener ya, kita teh capek-capeknya upruk-aprak masuk ke pedalaman, naik pesawat misi, saudaraku, buatan tahun 75, aya nu wani kan saudara? Ya, buatan tahun 75, ya di luhureun tangkal kalapa gitu, saudara. Saya ya di peta ge can aya eta saudara, Bias, Aboy, Trepona, saya masuk ke sana dan lihat anak, sekarang itu jadi kota kecamatan, ya Dr. Jeffrey kasih foto-fotonya sekarang, ada puskesmas, ada sekolah, dan anak-anak ini ada yang udah kuliah di Universitas Cendrawasih. Ada yang udah lulus malah, ada yang udah lulus. Saya bilang, Tuhan, ajaib ya karyamu, makanya nih akhir hidup saya, ya akhir session terakhir kan gitu nya, saya teh geus genep 2, memang penampilan 45 lah saudara-saudara. Ya, saya teh genep 2 ya teh saudara ya. Ya, tapi teka ciri kan ya. Ya semangatnya masih 45 tapi sudah. Ya, ini saya sudah siap lagi nih berangkat lagi saudara. Kita udah siap misi dan ke tempat-tempat yang dulu kami datangi untuk encourage lagi, koparin lagi sekali lagi saudara. Nah, apa? Itu dia karya Kristus terlalu ajaib, terlalu besar, terlalu indah untuk kita nikmati sendiri. Saya baru bertemu juga sama satu pabrik tekstil, saudara, pabrik tekstil besar. Saya suka banget nih anak muda ya. Dia cinta Tuhan banget dan dia perwakilan dari John Maxwell Academy, saudara. Dia salah satu coach dia bilang, "Ko Simon, saya pengen ngilu Ko Simon." Ya, saya bilang, "Hayu, kita ngajar nih." Ngajarnya tong di kota, John Maxwell di kota mahal, saudara. Buat bank-bank teh mahal. Ya, kita ngajar anak-anak Dayak, saudara ya, anak-anak Papua. Amin, sok ngilu Ko Simon. Aduh, saya benar-benar bahagia banget, saudaraku. Ya, dia punya pabrik besar di Bandung, saudaraku. Dan baru dapat orderan dari Adidas. Ya, buat sekian tahun ke depan. Tapi saya lihat, nah Tuhan lagi ngumpulin nih jago-jagonya nih. Nah, surga ayah di dia ngerek ngilu Ko Simon ya. Siap naik parahu 12 jam, saudaraku. Naik kalotok ya, atau naik eta pesawat tahun 75. 75 tambahkeun kayaknya 50 tahun ya, saudara. Ngapung kene. ya, saya menikmati benar misi itu buat saya, itulah hidup saya dan enjoy banget gitu. Yang saya suka ngelihat perubahan orang, melihat karya Tuhan. Nggak kebayang gitu kan. Aduh, ya, gereja di Ruko jemaatan 30-40 tiba-tiba jadi 2.000, saudaraku. Dalam 25 tahun perubahannya dahsyat banget. Dia bilang, "Makasih kok udah pernah datang dulu. Ya, encourage kami." Ya, paling enggak kita punya karya lah, saudara ya. Hidup saya, makanya saya bikin lagu tuh ya, yang saya kasih ke tetap setia sampai akhir. Tuhan mah enggak lihat hasil, lihat kesetiaan. Ya, muncul besok, ya. Kayak amun muncul di Spotify-nya langsung di like and subscribe.
Bukan apa-apa supaya nyebar aja, saudara. Jadi berkat buat gereja-gereja lain. Itu saya kayak sebenarnya nggak mau, tapi keponakan saya cek pon kudu nyanyi. Aduh, saya bilang suara saya pas-pasan. Ente tenang, besok nyanyi weh. Di backing vokalin sama keponakan, sama anak. Terus lucu juga sih kita bari heureuyan we kitu ke ieu teh lagi Sinca eta ge rekaman teh lagi Sinca. Tapi karena dia salah satu mixing director terbaik di Indonesia. Jadi Noah, ya GAC, saudaraku. Film-film soundtrack itu dia yang mixingnya, termasuk Sudirman Worship. Jadi dia bilang, cek mon ayo, yang geus lah sok nurut kumaha maneh besok. Ya ternyata suara saya bisa dipoles jadi halus. Kalau nggak percaya silakan dengerin besok. Tapi buat saya senang, nih 62, saya masih senang melakukan sesuatu yang baru gitu. Masih banyak yang bisa dikerjain, makanya yuk umur gocap kalakuan ke 380 sudahkunya. Gus frustasi, udahlah, jangan naon hirup, aduh ngerahkeun sudahku. Ya genep 2 semangatnya masih, wah saya masih gairah banget ngajak anak-anak muda ya. Ayo pergi lagi kita akan keliling Indonesia, daerah-daerah termiskin di Indonesia kita akan garap sama-sama. Saudara, Kristus sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dan ini perjamuan kudus ini sebenarnya mengingatkan saudara. Udah, diampuni udah, jangan tertuduh terus. Ada orang yang hidupnya terus tertuduh, ngerasa gak layak. Bener, betul, Anda dan saya gak layak. Tapi dengan berani dibilang, kita menghampiri tahta kasih karunia karena Kristus. Amin. Jadi Anda klaim semua janji Allah karena Kristus. Bukan karena aku lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Dan saya melihat itu, saudaraku. Orang-orang yang ngalamin kebaikan Tuhan bahkan. Ya ini pabrik ini saudaraku, orang lain malah lagi sepi, pabrik tekstil teh loba norek tutup saudaraku ya. Dia dapat order dari Adidas untuk 2 tahun ke depan full. Saudaraku. Wow, kumaha kok nya eta. Ajaib Tuhan mah cenah. Aya we jalan na semua. Nah, itu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati saudara. Untuk menolong saudara, my brother, my sister, saudara-saudaraku. Tapi kejarlah dia tadi ya, kenapa bait itu terbelah? Tuhan mau hubungan kok. Bukan cuma sekedar tata cara, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar duit saudara, enggak. Tuhan mau hubungan, sama seperti Tuhan ngobrol dengan Abraham, Tuhan ngobrol dengan Henoh, Tuhan ngobrol dengan Nuh, saudaraku. Tuhan ngobrol dengan Musa. Nah orang Israel yang minta, udah Musa biar aja Tuhan ngomong sama kamu aja lah. Ya kita mengikut aja lah, sok kasih hukumnya. Mereka yang minta hukum Taurat. Tapi sebetulnya hatinya Tuhan gak begitu. Tuhan mau kita ngomong langsung sama dia, saudaraku. Makanya siapa yang bikin perubahan itu? Daud. Daud sebetulnya udah bikin breakthrough, saudaraku. Daud tuh bukan keturunan Lewi kan, betul nggak? Orang Yehuda, tapi dia bisa duduk di saudaraku, di dekat tabut Allah menyembah dia, saudaraku. Kan pelanggaran sebetulnya secara tata. Tapi lihat Tuhan bilang, aku menyukai pondok Daud. Kenapa Tuhan suka? Karena dia menemukan cinta di situ, saudara. Dia menemukan kasih yang tulus dari seorang manusia. Itu yang Tuhan cari kok. Kita cari berkatnya, kita cari kesembuhannya, kita cari mujizatnya, tapi kita nggak pengen Tuhannya, saudaraku. Sama seperti orang Israel itu kan, ketika Tuhan bilang, oke, pergi, aku kasih malaikat yang gede, engkau akan masuk ke Kanaan. Musa nggak mau, dia bilang Tuhan kalau nggak berserta aku nggak mau jalan. Ya makanya lagunya dibikin sama Weliar Kauntu kan. Weliar itu teman saya, seangkatan, saudaraku. Kita di Navigator ITB itu satu angkatan. Kalau kau tidak besertaku, aku tak mau berjalan, ya kan? Itu Tuhan teh cari orang yang gitu. Tuhan, aku tuh nggak mau berkatmu aja loh Tuhan, aku mau engkau loh Tuhan. Itu yang saya lakukan malam-malam dalam doa pribadi saya. Tuhan, aku pengen engkau puas dengan diriku loh Tuhan. Tuhan, aku pengen nyenengin hati Tuhan sampai seumur hidupku. Saudara, hidup ini bukan hanya soal sukses berkat, tapi soal bagaimana engkau mencintai Tuhan. Dan itu akan membawamu pada kehidupan yang menang. Kalau engkau udah menang soal duit, menang soal aku, soal ego, selesai semua masalah saudara. Apalagi yang kita cari coba. Orang ribut hanya ngeributin ego sebenarnya, harga diri. Ya. Gereja pecah berantakan, kenapa? Ego. Wah, gue kok gak dianggap di situ ya, padahal gue wakil gembala, selesai udah.
bikin gereja sorangan pecah, bubar. Ya, orang saling serang di YouTube, saya paling kehel tanemponya. Di YouTube nyerang Paniko, nyerang, ya aduh siapa lu ya, menghakimi orang, anggap paling bener. Ya, orang emang diberkati dengan yang begitu-begitu kan? Enggak, saudaraku. Ya sedih gitu kan, orang sana cari popularitas dengan nyerang pendeta yang lain. Sudahlah, kita bikin, apa karyamu gitu loh. Berapa orang yang berubah oleh hidupmu. Ya, hidup ini kan soal berguna atau enggak buat Tuhan. Makanya saya dorong saudara, ayo ambil perjamuan kudus ini dan bikin komitmen baru Tuhan. Aku pengen nyenengin hatimu Tuhan. Aku pengen terhubung denganmu Tuhan. Saya jamin hidup menang itu akan menjadi bagian hidup saudara. Tuhan memberkati. Ayo. Haleluya. Kita masuk perjamuan kudus ya, Pak. Iya. Karena salibmu ku hidup. Ya, karena salibmu. Ini boleh di bagian ini ya. Ya. Baik. Bagian dulu nanti kita berdoa bersama-sama. Karena salibmu ku hidup. Ya. Dan salibmu ku menang. Ya, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. yes Lord. Engkau yang berkuasa selalu melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. karena salibmu, karena salibmu Tuhan. Benar, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanyalah Engkaulah Tuhan di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. haleluya. Mari semua makin berdiri saudara. Kau berikan hidup yang baru. Oh, Caramu menyucikan pulihkan hatiku. ya. Ku nyatakan Kaulah sejati. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Siapkan anggur saudara. Baik, demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah pengampunan dosa, terimalah pembenaran, penyucian oleh darah Kristus. Terimalah kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuhnya sudah dihancur-hancurkan demi saudara. Semua luka yang ada di dalam tubuh Kristus itu mewakili seluruh penyakit yang ada di bumi ini. Dari ujung kepala sampai kaki, Yesus sudah menanggungnya untuk saudara. Bagian saudara adalah percaya bahwa dia sudah menanggungnya untuk saudara. Dan terima kesembuhan. Baik tubuh, jiwamu, pikiranmu, stres, tekanan, depresi, ketakutan. Kami perintahkan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera Tuhan mengalir atas dirimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dan biarlah Roh Kudus yang melakukannya setelah ini Tuhan.
Engkau menolong kehidupan anak-anakmu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam berbisnis. Tuhan Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami bukan hanya hidup, tetapi hidup menang dan berkuasa. Seperti yang kau janjikan. Kami terima semua itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sudah. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Apakah ada pengumuman? Tidak ada pengumuman? Oke, Bapak Ibu, ini pengumumannya bisa dibaca di layar. Kebaktian selanjutnya 1 Mei kebaktian online, 15 Mei kebaktian onsite, 5 Juni kebaktian online, dan 19 Juni kebaktian onsite. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan tutup sama-sama. Sebab kau besar, perbuatan wajah, tiada seperti engkau. Sebab seperti engkau